Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas transportasi ya sekarang. Kalau sekarang ini rasanya transportasi kalau nggak punya kendaraan sendiri yo, andalane ojek, andalane Grab. Eh, kalau G apa? Selain Gojek, kalau yang untuk mobil apa Gojek pisan? G-Car, wis bola wis gak ngerti. Gak tahu gawe soalnya ya. Akunnya aja nggak punya ya. Jadi kalau disuruh nge-Grab ae. Ya, gak duwe akun jelas. Jadi untuk transportasi sekarang ini memang sudah banyak ya yang mengandalkan transportasi pesan online. Dari onlinenya sendiri ngasih penawaran-penawaran yang iya bisa lebih ekonomis. Ada yang menawarkan 7.000 jauh dekat. Nah, itu lumayan ya. Lumayan untuk ya kalau yang mau sampai tujuan. Mungkin ada yang cara perjalanannya sekitar di atas 15 km gitu ya. Nah 15 km kalau pulang pergi itu 10.000 kasarannya lah ya. Ini kita pakai motor sing kondisi cukupan lah, karena ya contohnya motor NMAX ini. Kalau motornya motor kecil sudah dibuat lebih irit ya, bisa lebih irit lagi ya. Walau kalau gak diapa-apa no, ya bisa aja lebih besar, misalnya 15.000. Walau ya motornya Honda Beat, Mio, karena ya biasa nih kalau kendaraan sudah agak lama itu nggak optimal, perawatannya ya kurang, oli ini biasanya ya kurang, silinder wis ngantong, wis ono ngawas sih. Kalau ngawas ya mau nggak mau tenaga banyak yang kebuang percuma, boros. Selain itu juga dari pasokan bahan bakar bisa sudah berubah dari aslinya, boros. Yang nggak baca perjalanan 15 km PP pulang pergi sekitar 15.000 lah. Pakai Grab sekarang ono sing paket 15.000 7.000 lebih murah ya, lebih murah daripada bawa kendaraan sendiri. Nggak enaknya mungkin harus nunggu dijemput, terus ya perjalanannya ya gak iso nyusu ya, karena ya dari pengendaranya sendiri sudah kebiasaan jalannya pelan, jalannya gak banter. Jadi kita juga harus membiasakan. Terus kenyamanan juga ya bisa sangat nyaman, bisa nggak nyaman. Kalau katanya kalau untuk Maxi ada sendiri, jadi Maxi tarifnya no dewe. Kalau tanpa diskon-diskonan gitu mungkin ya sekali perjalanan 25 sampai 50.000 gitu ya, tergantung tipe yang dipilih. Kalau pakai kendaraan listrik jadi lebih murah, paling murah tidak 15.000 sekali perjalanan. Yang begitu tuh masih lebih ekonomis daripada kalau pakai angkutan umum ya. Jadi kalau jaraknya agak jauh biasanya gak iso pakai satu untuk angkutan umum saja, harus minim 2, kadang sampai ganti 4 kali. Piro tarifnya angkutan umum? Anggap aja 10.000, wis 40.000 ya. Berapa sih tarif angkutan umum sekarang? Yang jelas kalau naik angkutan umum itu butuh waktu sangat lama, nunggunya lama karena yo angkutannya sekarang jarang sekali. Perjalanannya juga lama, kecepatan mungkin cuma 30 km per jam atau kurang.
kalem banget. Itu juga harus ngikutin rutenya sing muter-muter. Kita juga harus rela nunggu karena orangnya saya ngenteni bae ono penumpang lah. Jadi yang namanya angkutan umum, yang angkot, yang pakai minibus itu orang harus menghindari ya. Ya di jalan sendiri kakek tok saiki ya. Di jalan jalur ini ya. Kakek tok bisa angkot sangat jarang terlihat. Ono tapi wis super jarang. Ini termasuk juga angkot bison ya yang muat banyak, karena yo podo ae muat banyak tapi gak ada penumpang, rugi juga. Ya memang sih ini tuh harusnya orang angkot itu. Ini juga kalau jalan pun penumpangnya cuma 2, 3, kadang nggak ono. Kenapa kok nggak ada penumpang sudah jalan? Kesundul karo sing mburi ya. Iki ana angkot penumpang 1, penumpang 2. Ya memang sekarang bukan zamannya angkot. Biasanya yang pakai angkot itu orang bawa barang atau kalau naik motor nggak bisa gitu ya, nggak bisa boncengan. Ya karena motor-motornya biasanya cenderung agak tinggi. Ibu-ibu wong tua gak wani numpak sepeda motor, gak wani boncengan. Kalau ini numpak angkot. Kalau nggak angkot ya becak. Becak lebih enak tapi biasanya lebih mahal, jauh lebih mahal. Jarak nggak seberapa jauh, wis 15.000. Kalau jaraknya sama kayak jarak yang ditempuh Gojek ya mungkin 20-30 ribu atau 40 ribu malah. Apalagi sekarang kalau di sini nih musimnya becak pakai mesin ya. Jadi yang namanya becak itu cocoknya hanya yang jarak 1 kilo, 2 kilo gitu. Lebih dari itu ongkosnya yang gede. Jadi anehnya yang yang dulu jadi angkutan murah sekarang jadi angkutan mahal, eksklusif. Karena ya tipenya ya eksklusif untuk mereka-mereka yang gak bisa numpak sepeda motor. Angkot kosong. Memang sekarang ya transportasi umum berkurang. Kalau ingin agak cepat biasanya orang mengandalkan kereta api. Kalau kereta api juga ada nunggunya ya, harus nunggu jamnya segini gitu ya. Jadi orang harus benar-benar tepat kalau naik kereta api. Ini pilih yang jam berapa. Ketinggalan ngenteni sak jam, 2 jam biasanya ya. Berapa jam nunggu kalau kereta api? Kita ngomong kereta api dalam kota ya, atau jarak dekat aja, bukan untuk jarak jauh. Mungkin ada yang ngomong, oh naik sepeda itu mahal. Ya mahal bukan anunya ya, bukan soal bensin, soal apa. Yang mahal itu yo konsumsi yang pengendaranya itu loh. Karena kalau sudah naik sepeda biasanya butuh macam-macam. Kalau naik sepeda motor itu gak butuh sing jenenge ngombe. Minum itu hanya bagian dari rutinitas harian. Tapi kalau naik motornya sendiri gak butuh orangnya itu minum, gak butuh orangnya makan. Nah kalau naik sepeda, nah itu beda lagi. Minim butuh minuman, butuh es teh sak botol gede gitu ya, 10.000.
Jadi kalau naik sepeda 10.000 itu bukan untuk bensinnya tapi untuk orangnya. Jadi ya kalau dihitung itu bisa jadi habisnya sama saja. Apalagi kalau jaraknya 15 km lah, atau lebih dari itu. Waduh. Orang mungkin tiap 5 km butuh minum. Kalau 15 km butuh minum sama makan biasanya. Nggak enaknya naik sepeda itu apa? Keringetan, berkeringat. Jadi sampai tempat tujuan bisa jadi butuh mandi juga. Entah ya apa ada orang yang bisa naik sepeda kayu gitu jarak 15 km tanpa jajan di jalan gitu. Boleh gratisan misalnya, minum di kantor tok gitu. Kuat tak? Rasanya ya gimana sepeda motor itu jadi alternatif murahnya. Murah karena kalau kalau naik sepeda itu nanti konsumsi makanannya jadi nambah. Kalau naik angkot mindah-mindai oper-opernya kakean. Naik Grab ya bisa jadi ya biayanya lebih mahal. Selisih harga ya lumayan, misalnya tiap hari piro ya, anggap pulang pergi butuh 50.000 ya, sementara kalau naik motor 10.000 berarti anggap sehari 40.000, sebulan piro kali 30, pakai ya 40 kali 3 itu 120. 40 kali 30 1,2 juta per bulan. Pakai. Atau mungkin kelarangan biaya nih. Piro sih untuk pulang pergi naik angkutan naik Grab, naik Gojek jarak 15 km. Maaf ya, editor nggak tahu. 40.000, 30.000, masa 30.000 bisa? Anggap 40.000 lah. Jadi selisih cuma 30. 30 kali 30 ketemu 900.000 per bulan. Setahun biro 9 kali 12 piro wis. Maaf kalau di jalan kayak isong itu anggap baik kali 10 lah, 9 juta tambah loro maneh wis genep lah 10 juta wis. 10 juta ya sak tahun untuk naik Grab, naik Gojek. Anggarannya selisihnya dengan kalau naik sepeda motor. Jadi biaya sepeda motor, kalau naik sepeda motor biaya bensinnya 10.000. Kalau naik Gojek anggap 40.000 dikurangi 10.000 jadi 30.000, sebulan 900, setahun anggap aja 10 juta. Masih iso tuh sepeda motor bekas. Yang masalah itu orang kan kemaki loh, orang kan ya, sok gengsi, orang yang merasa merasa apa ya, kudu sing apik ngono loh. Jadi kalau beli harus beli yang bagus, kalau nggak gitu mending naik Grab saja gitu. Beli motor bekas itu super gengsi, apalagi motor bekas yang nggak populer. Jadi kadang beli bekas pun golek sing neko-neko, golek NMAX, PCX yang harga bekas mungkin piro saiki 18 atau 20 gitu ya barangkali. Beli sing bekasnya harga 4 juta 5 juta, wah gengsi banget.
beli Mio bentuknya elek wes gak enak, mending tuku Grab aja, nge-Grab aja. Padahal dengan Grab setahun 10 juta Pak. Sebulan 1 juta ya mestinya kerosok kan ya. Tapi ya orang kadang nggak mikir gitu ya. Mikir lihat pengeluaran sekarang itu kayak di dalam total. Kalau ingin hemat ya aslinya tuku aja sepeda motor bekas. Boleh jangan merek Honda lah. Merek Honda itu kalau yang bekas larang. Bekasnya tentu ya yang bisa dipelihara ya. Sing ono spare part, gampang spare part. Mungkin ada yang ngomong kendaraan listrik. Ya kendaraan listrik sekarang murah ya. 15 juta gitu. Tapi ono sing neko-neko wis kendaraan listrik aja karena hemat. Tapi butuh orang yang jauh. Waduh. Tapi harganya jadi tinggi. Beli 35 juta. 35 juta ngomong irit deh. Ini irit ini listriknya ini. Biaya bensinnya kecil ini. Padahal aslinya kalau untuk model yang ya setara, dia bisa beli motor 125 cc atau 110 cc. Itu ono Scoopy, itu ono Mio baru nyis itu ya 25 juta kan dapat coy ya. Tapi dia makso, wah harus listrik biar irit. Harga beli 35 juta, selisih 10 juta. Gak dipikir 10 juta itu iso subsidi bensin perang tahun ya. Lesis. Belum lagi soal umur baterai. Umur baterai ini juga orang nggak ngitung-ngitung lagi. Karena umur baterai kalau modelnya lek-lekan ya, nggak pakai kontrak macam-macam. Ya nanti setelah 2 tahun, 3 tahun butuh 20 juta lagi untuk baterai ini. 2 tahun 3 tahun dari sekarang harga baterai kan mestinya kira-kira segitu ya. Kalau pakai yang model sewa ya biayanya ya larang pisan. Sebulan 250.000. Iku akeh iku. Itu wes biaya bensin itu. Jadi kalau ngomong ngirit, was omong kosong lah. Kecuali harga kendaraannya, harga motor listriknya 10 juta jarak jangkau 50 km beneran realnya, bukan di atas kertas. Jadi kecepatan 40 itu bisa jarak jangkau 50 km real, harga 10 juta gitu ya. Terus baterainya bisa tahan 10 tahun. Nah itu baru ngirit itu. Kalau tiap bulan masih harus bayar 250.000, atau nanti 2 atau 3 tahun lagi harus bayar 20 juta lagi, ya rugi. 20 juta untuk 3 tahun. Padahal kalau dibelikan kendaraan listrik, kendaraan bensin, motor bensin, tuh kono bekas 5 juta wis. Sisanya kayak bensin wis sisa kayak 5 tahun 10 tahun kan. Tapi ya ombo mana lah mikir wak. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.